ada iklan yang tidak terlalu peka atau menghina kelompok tertentu, they can like, woo, kill the brand or whatever, or do whatever. Those kind of engagement, atau berpartisipasi terhadap sesuatu pakai hashtag yang sama, to participate, to show the share of value or the value in common that you have with those brand. Nah, engagement semacam itu sekarang sudah ada. Dan makanya kita punya kayak key opinion leaders, kita punya digital influencer, and you can engage with whatever that they represent. Gitu. Yang nomor 3 nih gawat nih. Ada addiction baru and culture baru ya, viral culture and new addiction. Retweet. Ini deh, being honest to yourself. Being honest to yourself. It feels so good being retweet, repost, or simply someone love your post, your photo, your opinion. Itu jadi addiction. Nggak cuma buat orang loh. Buat politician, buat brand juga begitu. Make me famous, make me viral. Kayak gitu-gitu tuh. Bahkan yang gawat adalah if individual, nah brand pun juga merasa bahwa the value of a brand itu ada pada seberapa banyak orang love, seberapa banyak orang repost tentang campaign mereka. Which is not true. Same with the value of a person. Jangan sampai lu ngerasa your value is seberapa banyak orang nge-love postingan lo. Jangan ya. Oke, next. Nah, ini konsekuensi. The brand need to stay relevant. Harus peka. Satu, dalam bahasa yang mudah, harus tahu orang lagi suka ngomongin apa, trennya lagi ngomongin apa secara digital, karena itu cepat sekali. Dan you need to give contribution, positive contribution harusnya ya, to make people inspire, to make people encourage, gitu, empower. Nah, kayak gitu. Itu brand harus banget. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini juga orang yang punya brand harus sadar kalau kalian punya UMKM atau punya brand sendiri ya, itu sekarang bisa didesain. Dulu kan gini ya, dulu you see, minta bantuan yang tidak ngomong untuk di mute ya videonya. Dulu itu will see iklan di sini. Kawan bisa minta bantuan untuk jangan masih slide yang tadi, sorry. Minta bantuan untuk yang tidak ngomong di ini ya, di mute biar nggak berisik, biar nggak noise yang di tempat lain. Di sini. Oke, dulu how it goes is like this. Orang ngelihat iklan. Ada siapa, Ida Iyasa. Oh my God, Ida Iyasa tuh zaman dulu banget ya. Ada model cantik ya, siapapun namanya. Wow, cantik. I want to have mandi pakai sabun yang dia pakai. Itu masih ada delay proses. Oh, bukan waktunya sekarang kalian belanja, bukan waktunya sekarang beli sabun lama masih ada. Ketika sabun lama habis dan udah waktunya belanja, udah lupa sama iklan tadi, and you see other thing and you might pick up other things. You might pick up other brand. Sekarang sudah sangat pendek, udah condense banget. You see the ad, you might love the post, klik love, dan bisa langsung beli, bisa langsung purchase, bisa keluar link untuk purchase, untuk beli di mana. So, it's totally new thing. Okay. Silakan naik next slide-nya. Oke, media selection ini impact-nya adalah media selection. TV dipakai nggak sih buat beriklan? Orang pakai TV nggak sih? Pakai untuk credibility, image, gaya-gayaan gitu ya. Bukan gaya-gayaan sih, credibility. Kalau kayak banking, they need to present on TV, masih dong credibility bahwa kamu bank terbesar, bank nasional terbesar, BUMN yang oke, yang sehat segala macam. So for credibility, image, and nationwide coverage, you still need TV. Digital channel itu selalu ada dalam media placement atau media buying semua brand sekarang, hampir semua brand, kecuali lo buat even buat popok orang dewasa tetap harus ada. Nah kan mungkin yang beli adalah anaknya gitu kan. Print media dan radio, apa kabar nih mereka? Harus kerja keras. Harus bisa tahu dengan karakter media mereka, brand mana, produk mana yang cocok. Dengan karakter media mereka, campaign seperti apa yang cocok. Or even tailor-made your media, come up with initiative, bikin sesuatu yang unik, tawarkan ke brand tersebut. Gitu. OOH, out of home, billboard, signage, dan segalanya.
Oh masih, dan big player seperti rokok tetap butuh, tetap ada, dan itu mahal sekali. Silakan, next. Creative process nih untuk anak kreatif atau yang whoever you are yang nanti pingin kerja di dunia advertising, dunia kreatif, dunia PR, ada yang berubah dari zaman dulu ya. Dulu itu sebuah brief, sebuah produk harus sekali di crafting dengan sangat-sangat matang. Recracking, punya ide pertama, digali lagi biar unik, digali lagi biar unik. So, iklan-iklan semacam I Love the Blue of Indonesia, Telkomsel, So Close So Real, itu tuh lahir dari proses memasak ide yang sangat panjang. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang segala hal harus cepat. Because everything needs to be viral by today. Jadi it's not about the cracking or to be unique, but it's about to create, jadi trending, create trending of the day. Make this thing go viral by today. Or riding the wave. Orang lagi ngomongin apa nih? Election, let's talk about something like recraft the communication relate to election. Contoh, pandemi, virus, masker, oh, let's crafting something that relate to what happening now. Gitu. Itu proses kreatif yang sangat berbeda sekali, sehingga ritme kerja pun juga jadi berbeda. Sadly, kadang-kadang kualitas kerja dan kematangan juga jadi berkurang. Compromise, bukan berkurang. Being compromise. Creative challenge-nya itu, kalau dulu tuh pokoknya bikin iklan harus yang unik, nggak pernah ada brand lain nggak pernah bikin seperti itu. Harus begitu, dan it's kind of hard. Dulu masih banyak creative director yang atau even klien yang pengen bikin iklan unik dan menang award. Now it's not. Now it's, can this campaign disukain orang? Can it goes viral? Will people talk about it? Will it be trending? Sekarang sudah seperti itu. Being likable or being lovable itu penting buat brand sekarang. Nah, ini yang terakhir. Dulu, if you say something wrong, if you're like being insensitive untuk kalangan tertentu dan itu iklan TV, lama nunggu surat pembalik Kompas dulu, nunggu ada protes dulu. Kalau sekarang salah sedikit aja, wah, kelar hidup lo. Padahal maybe you might think it's not salah. You saw iklannya atau kampanye ada kucing sehingga penyuka kucing jadi tersinggung. Itu tuh bisa, that's happen yang paling sering ya. Contohnya kayak the closest thing that I can give, ada beberapa ya iklan busana muslim Rabani yang sering sekali dianggap diminish oleh feminist, oleh beberapa orang feminis atau gender equality ya, gender equality activist. Lalu ada iklan yang pernah kok pecinta kucing jadi tersinggung. Ada iklan mobil kalau nggak salah, yang pura-pura diculik, terus akhirnya jadi nggak simpati. Udah lu sampai dikira diculik beneran. Terus kind of thing. Nah itulah, if you went wrong sekarang itu spread like fire and you cannot stop it. You cannot undo that mistake because it's happened and it's spreading already. Nah itu yang harus diketahui, digital tuh begitu. Next slide. Setelah kreatif proses, hal lain yang berubah adalah spending. Nah, ini nih, spending. Dulu, like I said previously, saya bikin satu iklan TV itu bisa 2M, 3M itu biasa, jangan dulu. Kalau nggak keluar negeri, kalau nggak banyak settingannya, aku biasa keluarin duit, bikin budget ya, ini 700-800. Kalau saya ditanya, saya yang bikin storyboard, saya yang bikin cerita, berapa nih? Berapa duit? Nah, gitu kan, sama produser 700-800 lah. That's the number that we say daily. Kalau iklan itu harus hemat, itu namanya 300 juta produksinya. Itu dulu. Sekarang beda. Sekarang with 50 juta, 20 juta, you can shoot. You can have an ad or a web series. Beda sekali. Ya. Dan sekarang itu soal produksi iklan. Dan soal placement media, soal penggunaan media juga sekarang udah terbagi-bagi. Dulu mostly 80% budget goes to TV, 20% is the rest. Now it's like dibagi-bagi karena ada banyak sekali digital platform, digital media, itu semua dapat. TVC production, nah itu cost efficient, nanti akan saya jelaskan kenapa bisa sangat cost efficient sekali. Orang akan bikin TVC, orang tetap bikin iklan TV 15 detik,
Mau tahu cerita lengkapnya, cek web series kita. Cek di website kita, di sosmed kita. Baru ada video ad yang digital yang versi 60 detik. Or even 2 menit. Gitu. Kompetisi antar media group juga sangat-sangat tight karena jenis media semakin banyak. Ini semua membuat semua sistem charging, nge-charge klien, nge-charge agency, nge-charge media atau media rate itu berubah, udah nggak seperti dulu. So the whole spending scene itu berubah. Silakan next slide. Iya. Behavior dari semua parties, dari semua partisipan di dalam industri juga sudah sangat berbeda, nggak seperti dulu. Advertiser atau perusahaan atau klien yang punya brand, ya udah beda. Dulu tuh mereka menuntutnya kalau punya iklan, pokoknya aku mau prime time, aku ada di itu semua, and I have a strong single message yang kuat, iklanku tuh harus dikenal orang karena in one word apa, gitu. Sekarang udah enggak. Can I go viral? Bisa viral enggak? Bisa ngetop enggak? Bisa diomongin orang enggak? Udah seperti itu. Kadang-kadang sekarang juga beberapa kayak perusahaan saya juga adalah salah satu perusahaan yang punya internal advertising agency. So what I did is that's how I have this PT. Isinya aku membajak orang-orang advertising, orang-orang PR dari firma, dari agency gitu. Banyak dan banyak. Temposcan juga punya internal agency. Saryayu Marta Tilar Group juga gitu ya. Jadi ini kan jauh lebih cost efficient daripada mereka pakai agency dari luar. Ada banyak new kategori dulu, sedikit sekarang namanya partai politik, beriklan. Yang namanya beriklan nggak selalu harus punya TVC ya, tapi ada lah. We can feel paid presence mereka, kehadiran, kemunculan mereka di sosial media ataupun di semua lini digital, and we know that it's paid. Perkara ngaku apa enggak itu soal belakang. Ada banyak movement yang punya campaign. Kalau dulu tuh sabun Lux Unilever dengan semua telco provider adalah pemain besar, sekarang e-commerce adalah pemain besar. Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan yang lain-lain. Oke, next itu perubahan behavior dari advertiser. Sementara dari advertising agency, perubahan behaviornya adalah kehadiran digital agency itu memang mengubah landscape. Dulu hanya ada agency multinational dan local, gede-gede itu, nggak banyak. Kompetisi di agency service fee itu nggak gede, mirip-mirip. Begitu ada makin banyak agensi lokal bermunculan banyak, which is good. Dan agensi digital lebih banyak lagi, wah udah competing itu. Saya ada di zaman agensi service fee itu bisa 17,5% or minimal 12,5%, sekarang 1%, 2% ada. Nah, seperti itu ya. Dan tapi yang kabar baiknya adalah more and more new talents yang masuk. Digital campaign, digital industries itu membutuhkan different sets of talents and resources yang berbeda. Ada digital strategy, digital creative aja beda loh, antara copywriter digital dengan copywriter ATL sangat berbeda. Social media specialist, web developer, content specialist, itu semua adalah job-job baru. Bukan berarti orang lama nggak bisa pelajari gitu ya, tapi itu adalah opportunity baru yang ada di industri. Next. Nah, agency service yang saya bilang fee udah berubah, margin pun juga berubah, so they're surviving, they're trying to survive dengan mengutak-atik angka. Yang diuntungkan memang advertisernya. Tetap jadi berita positif sih, karena UMKM pun, usaha-usaha yang nggak terlalu besar pun sebenarnya bisa berpartisipasi dengan di ranah industri komunikasi ini atau punya campaign gitu ya. Media specialist agency, nah ini udah beda. Dulu tuh mereka quote-unquote mafia placement, makelar placement, wow udah luar biasa lah. Sekarang enggak, sekarang mereka udah suffer juga. Digital agency itu punya sistem charging yang berbeda, nanti akan saya jelaskan. Sistem chargingnya berbeda, dan media house sendiri melakukan approach langsung pada klien. Next. Production house. Nah ini kalau yang punya passion shooting, bikin iklan, fotografi, you need to know this. Dulu itu kita syuting pakai can, pakai roll can.
Makanya saya bilang one day shoot itu 700 juta. Dan itu bukan yang mewah. Karena kita pakai Ken, mahal sekali. VV sutradara itu 60 sampai 100 juta itu zaman dulu loh ya. Itu 60 100 juta itu zaman 2006 kayak gitu kan, 2003, 2006 ya. Dan sekarang udah nggak bisa seperti itu. Dulu dirajai industri production house tuh dirajai oleh expat, hampir semua expat, director mahal expat, ada yang lokal. But you name it sedikit sekali, Condro, Wibowo, Irfan, Ipang Wahid, that's all the name that we have. Now enggak. Sekarang kita udah nggak pakai roll can, kita pakai digital, semuanya jauh lebih murah, lebih cepat jadinya juga, and anyone can hold the camera. Jadi sudah mulai banyak sutradara baru, even our friend Gayu is good. Kalau lihat kerjaannya is good. Nah, makin banyak yang bisa berpartisipasi, harga juga makin murah, sudah tidak ada lagi production kolosal macam iklan syuting di South Africa, ya mungkin masih ada ya untuk brand-brand yang gede sekali, tapi yang kecil-kecil sendiri sudah bunyi sekarang, udah creating something, sudah bisa berkarya juga. Tapi ya downside-nya adalah production house margin-nya makin kecil. Sehingga mereka juga harus pintar-pintar bermain untuk tetap survive. Gitu. Ya, next slide. Media house, like I said, bahwa digital publisher, kalau di digital istilahnya publisher, you can be sebuah media, or you can be sebuah platform, gitu ya. Pricing-nya beda, ada yang namanya cost per mile, cost per click, cost per view, cost per acquisition or action, cost per engagement kalau sosial media, dan cost per lead. Ini semua beda banget dengan the way yang tadi saya cerita pasang iklan di Tersanjung kan, gitu. Pricing method ini yang diuntungkan siapa? Sebenarnya punya brand. UMKM ini sangat senang dengan seperti ini, brand-brand yang kecil ya di perusahaan kecil sangat senang karena mereka bisa nge-set sendiri untuk bisa dapat cost per view sekian, punya duit berapa, dapatnya berapa, itu mereka bisa nge-set. Tapi ini yang kita sering rasakan ya, pasti yang sering baca portal berita online bahwa ini membuat budaya clickbait. Makanya ini saran saya, kalau kemarin Pilpres banyak berantem, or apapun lah ya sekarang ngomongin kebijakan pemerintah, nggak usah terlalu nih datang dari saya, tidak usah terlalu diambil hati, nggak usah terlalu baper. The media is only jualan, and I mean it. Itu apa headline bombastis ngomongin menteri ini, jangan langsung percaya bahwa menterinya on. No, it's not. It's the way they craft so you click the news. It's all about money. Jadi kalau ngambil hati nggak usah benci sama si menteri ini, nggak usah segitu-gitunya. Kembalilah benci pada orang yang nggak reply WhatsApp. Oke. Ya, next. That's media house. Nah, ini ya. Dengan adanya digital platform, seperti saya bilang tadi, kalau kamu punya usaha makanan rumah, catering, you can custom catering ya. Lu bikinnya usaha kamu catering, bukannya kartu kredit, bukannya banking. Ini sangat menyenangkan sekali ini sangat doable buat usaha-usaha kecil. Mau pasang iklan, customize, even personalize your target audience, itu semua bisa. Aku cuma mau ibu-ibu yang baca, ibu-ibu bekerja yang rumahnya di Surabaya Selatan, di sini sampai di sini, aku udah lupa Surabaya Selatan Utara itu mana, anyway gitu ya. Itu semua bisa di customize. Atau aku mau ibu-ibu yang anaknya masih pakai Pampers. Aku mau itu, aku mau yang sharp, very very sharp, dan sesuaikan dengan budgetmu. Kalau dulu kan given you cannot do anything, pokoknya untuk pasang di sini kamu harus punya sekian. Kalau sekarang enggak, you can come to digital agency and say, aku cuma punya segini, aku bisa dapat apa? You can do all that, gitu ya. Nah, makanya kompetisinya makin ketat nih antara media group. Media group sendiri juga tidak boleh terlalu chin up seperti dulu. They need to be flexible. They need to be aggressive. Karena mereka sekarang udah melakukan approach, kasihan media agency itu kasihan. Datang yang namanya grup trans MNC atau yang lain atau apapun ya, semua media itu langsung ke klien untuk nawarin kami placement tanpa lewat advertising agency. Itu yang terjadi. Next slide. Nah, key points-nya apa? Nah, ini adalah sebenarnya key points ini message ya. Dari saya untuk kalian. If you're a brand owner or a client or a advertiser or UMKM, di era digital ini you need to get
a grip. You need to really on your target market, your target audience, your target market. You really know, you need to get to know them. Sukanya apa, nggak sukanya apa, what makes them happy, what makes them sad, what they're confident about, what they're insecure about. Harus tahu semua. So you can use the right channel and say the right thing at the right time, at the right moment. Gitu. Itu kalau untuk brand owner. Untuk talent di advertising, or if you want to masuk advertising, sekarang udah beda. It doesn't take just talent. Kalau dulu kan kayaknya it takes only talent to be a writer or to be a copywriter. No, it's not. It takes sensitivity. Mengamati, observe, and observe. Kalau mau belajar atau mau jadi pekerja industri kreatif, jangan unfriend teman-teman yang beda pendapat sama kita. Aku sih unfriend ya, tapi kamu sebaiknya jangan. Because you can learn a lot from them. You can learn a lot from differences. Kenapa orang anti LGBT, kenapa orang nggak suka caleg yang ini, caleg yang itu, segala macam, or whatever yang memang berbeda. Observe. Karena siapa tahu kalian akan pegang brand yang target audiensnya mereka. You get insights. It's important to understand insight. Mereka kok kayak gitu, oh karena ini, oh karena gitu. Semua amatin. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang menarik. Itu bisa ya kalau mengamati sosmednya siapapun lah ya. Habis marah, ngamuk. And then they post masakan, and they like very happy talking about what they cook today. So those kind of human is unique, yeah. So for those kind of diversity, because diversity means insight. Insight means cracking your campaign. Gitu. Ya, dan harus selalu jadi gini, bukan anak sekarang ya. Kalau punya ide, kalau mengcrafting sebuah karya, apapun karyanya, campaign atau apapun, jangan cepat puas. Be the devil advocate of your work, of your ideas. Challenge terus supaya nanti dapat yang terbaik. Gitu. Boleh? Berikutnya, slide berikutnya adalah for creative worker. Ya, iklan itu seni bukan sih? Bukan. Iklan, campaign itu industri, bukan seni ya. Itu industri, itu commercial. Kalau you're a painter, you're a videographer, and you call yourself artist, nggak apa-apa. Kalau aku dari awal, aku tahu aku orang industri, bukan artis ya. Tapi if you stick with your term that you are an artist, it's okay. Karena art itu bisa jadi a tools to convey sebuah message. Tidak apa-apa, as long as kalau memang mau dapat uang dari project tersebut, let the campaign objective be your guiding lights. Tetap pokoknya ikutin campaign objektifnya apa, and then you can create your arts. Untuk influencer, siapa tahu ada influencer dan content creator. Iya, kamu punya online personality, punya follower banyak, optimize everything, silakan. Tapi harus selalu ingat ya, aku yang sering, makanya aku sering ngeblok beberapa, bukan ngeblok, nggak pakai lagi beberapa influencer. It's not about you, honey. It's about my brand. It's about the campaign, and it's not about you. Jadi, we are using you for your followers, for your personality that relevant to our campaign, tapi it's not about you. Selalu diingat. Silakan. Next slide. Fair production people, ini orang yang sering syuting, orang yang sering terima job untuk bikin foto segala macam ya. Kalau kalian berkarya di zaman ini bagus nih, ini memang zamannya kalian. Production itu serba mudah dengan digital, with the right. Sebuah kamera ada di tangan orang yang tepat bisa jadi macam-macam. Ya, tetap ikuti supaya bisa dipakai lagi sama kliennya. Tetap ikuti briefnya apa dan jadikan itu guidance untuk kalian. Dan sekarang memang semua butuh ya cara jualan yang halusnya. Anda lihat aja teman-teman yang jualan hijab, jualan kue, jualan makanan. Sebenarnya they need presence, they need to be presence in digital channels. Harus punya foto yang proper sebetulnya di Instagram. Ya, you can offer that jasa of yours kepada mereka. For media person ini, kalau aku sering tanya, radio tuh sebenarnya masih bisa survive nggak sih? Radio masih bisa nggak sih? Majalah masih bisa nggak sih? Tricky. It's going to be bumpy for you. Makanya, the way to survive adalah kalian harus fleksibel. You need to really know your channels, your media, dan bisa mengcrafting, being flexible, dan bisa memberi pada klien apa yang mereka nggak bisa dapatkan di tempat lain. Radioku bisa sambil jualan loh.
Contoh. Radioku bisa langsung nge-list down beberapa orang yang mau beli produkmu loh. Contoh. Atau bisa jadi agen produkmu loh. Contoh. Seperti itu. Yes. Next slide. I hope I don't bore you. Nah, ini this is the last. Ini key points-nya adalah ready or not, selamat datang di dunia universe. We need to adapt, evolve, and staying relevant. That's the only way. Nah, ini ya, aku tadi malam udah kirim slide yang baru loh, Iga, yang sudah tidak typo. Collaborate to contribute. Kalau dulu, semua brand, semua produk, semua nama jalan sendiri-sendiri. Sekarang enggak. You need to collaborate. Collaborate is life. Ya, collaborate dengan movement lain, collaborate dengan orang lain, dengan brand lain is good. Because you can make bigger impact by collaboration. Gitu. Yang terakhir adalah changes itu nggak bisa dihindari, perubahan akan selalu ada, it will keep happening, mau itu global pandemic, mau itu perang suatu hari nanti, mau itu natural disaster, mau itu global warming, changes will always happen. But yeah, as long as there is civilization, there's always communication. Gitu. Sudah, terima kasih. I hope you stay inspired. Ya, saya kembalikan kepada De Angga ya. Terima kasih Mbak Desi, sangat menarik ya. Saya sendiri sebagai yang mestinya moderator gitu masih mungkin akan ada beberapa pertanyaan Mbak Desi, tapi boleh. Mungkin karena ya, ini di chat ini sepertinya sudah pada gatal ya untuk mungkin akan ada banyak pertanyaan untuk Mbak Desi. Monggo saya lempar ke. Minta tolong bacain boleh nggak? Nggak kecil banget soalnya maafnya. Saya ini ya dari Bu Flora, tanya dong for developing new brand and apps for this case targeting UKM atau or UMKM whom not yet on digital platform, how we can reach them? How do you suggest as a high flyer communication specialist? Yes, kalau saya, how to get into small enterprises yang belum pernah melakukan digital. Yang paling gampang, ambil 5 UMKM yang paling kenal warm circle, yang memang kenal beneran. 5 aja, atau 3 aja. Ambil yang paling kenal beneran, study about them. Oh, dia jualan catering makanan harian. Oh, dia jualan ini. And then create an initiative. Lu kan catering harian buat orang-orang kantor ya, ini gue bikinin. Lu harusnya bikin di Instagram ads setiap sebelum jam makan siang kayak begini nih, contoh. Come up with initiative and show it to your nose. Mau nggak bikin begini? Tapi memang jauh lebih efektif kalau mulai dengan yang kenal gitu. Apapun yang mereka jual langsung aja bikin inisiatif. Memang kadang-kadang sekarang ini digitalnya repotnya gini Kak. Kalau mereka nggak lihat contoh, mereka nggak tahu how it can bring impact to their business gitu. Harus pakai contoh gitu. Dummy layout, contoh-contoh dari gambar-gambar yang bukan gambar yang kita produce nggak apa-apa, tapi represent their unit, their business gitu. Aku sambil minum ya, ini bukan iklan. Yes. Ya, Mas Angga? Angga suaranya hilang. Angga, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, dibaca aja. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Flora. Mbak Flora. Mungkin dari Mbak Flora ingin menambahkan mungkin. Iya. Ingin silakan langsung. Oke. Thank you, Bu. Hi. I think it's very true ya, bahwa sekarang kan memang karena kebetulan yang menarik adalah in this case ini kebetulan my own the place where I work now, kita memang adalah aplikasi yang berbasis coaching business yang kita memang targeting untuk UMKM. Agak idealis sih memang, tapi memang PR terbesar adalah reaching to the sini. And your point is making sense ya, karena kan mereka bukan into digital, jadi mungkin mindsetnya juga masih konvensional. Jadi emang harus pakai contoh is the effective way to reach them. Yes. Ya. Giving samples ya. Tailor made contoh. Atau sebenarnya I know your platform. Sebenarnya kayak makanya kalau
kenal itu kayak produkmu kan ini ya gitu ya. Contoh ya catering harian ya. Gue bikinin yuk talk show untuk ngomongin bahwa lo daripada makan siang belinya di warteg sebelah, lo nggak tahu itu minyaknya gimana, mendingan dari kita tuh gitu. Oh iya, true. Thank you Bu. Sama-sama. Kakak Angga? Iya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan saja di unmute, langsung saja bertanya kalau ada. Kalau enggak ada saya loh nanti yang bertanya. Iya. Saya. Oh, aduh. Ini pertanyaannya Mbak Sulit, Mbak Sulit ini, Mbak Desi. Iya. Mbak Desi, waduh menginspirasi sekali tadi apa yang disampaikan. Langsung saya itu yang kepikir apa enggak? Mbak Desi harus jadi dosen tamu mata kuliah industri kreatif semester depan harus siap jadi dosen tamu kami ya Mbak Desi ya. Mbak Desi itu dijebak sebenarnya ini, ikut ini dijebak. Aku senang. Karena benar-benar yang disampaikan Mbak Desi kan betul-betul yang terjadi yang dialami para advertiser. Kalau saya dan Angga kan paling dari buku yo enggak yo. Kita kan belajar second hand istilahnya, nggak langsung benar-benar terjun mengalami. Oke Mbak Desi, saya tuh mau tanya soal intrusive ad. Yes. Ya, jadi ini kan fenomena baru. Dulu yang namanya iklan itu adalah kue pemasukan untuk industri media massa, industri televisi, radio, cetak gitu ya. Tapi di era internet itu sekarang justru industri telekomunikasi pun bisa memanen dari iklan, gitu, dari intrusive ad. Nah, kalau menurut pengalamannya Mbak Desi, beriklan lewat intrusive ad itu justru apa ya? Itu positif atau negatif ya buat konsumer? Jadi masih konsumer itu mereka suka apa tidak sih intrusive ad-nya, kita buka detik moro-moro layar HP kita diblok sama iklan, itu sesuatu yang apa diterima konsumer sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak? Karena kalau diterima tidak menyenangkan kan akhirnya brand itu juga dirasa tidak nyaman ya buat audien loh. Nah, itu gimana Mbak? Ngerti, ini cukup sering ditanyakan. Menyenangkan atau tidak? Tidak Kak, tidak menyenangkan. Nempel atau tidak pesannya? Nempel. Nah itu berarti menyikapi ini sebagai tidak menyenangkan dan orang ngomel tapi nempel. Nempel. Aku pernah lihat di Yamaha waktu itu gini-gini nempel dan kita sudah pernah uji itu. What the message is stick on their mind. Oh iya waktu itu ada ini karena saya melakukannya. Jadi gini, saya melakukannya dan nempel. Jadi produk saya itu adalah produk saya spesifik sekali loh. Padahal produk saya itu aplikasi kasir online. Ini saya sebagai yang punya brand ya. Jadi POS, Ibu, aplikasi kasir online untuk restoran, untuk bisnis restoran. Dan itu waktu itu saya dari launching, saya intrusive app-nya, wah nggak sopan banget. Tapi nempel dan orang nelpon, dan kita langsung dapat dari intrusive app itu tangibility, dapat leads, dapat orang yang mendaftarkan diri sebagai pemilik outlet F&B. Nah, gitu memang nempel dan itu akan terus dilakukan. Dan itu makin mahal. Nah, kapan Mbak Desi akan merekomendasikan ke klien pakai intrusive ad aja untuk misalnya gitu. Itu pertimbangannya. Kalau objektifnya jelas, kamu mau apa? Kamu mau lead. Kamu langsung mau lead, kamu langsung mau atau kamu punya nempel cuma untuk Aqua ganti logo. Itu intrusive ad aja. Terregister, pesannya mudah, pesannya pendek, instant dan to the point, cuma ngomongin itu. Atau sesuatu yang intriguing dan orang ngeklik. Kayak kalau objektifnya leads, Mbak. Leads itu kalau orang nggak punya rumah, masih tinggal di rumah mertua. Klik sini, itu akan diklik. Kalau lain dia cari ini kalau orang praktis itu langsung bikin apa? Iya, itu sangat itu dulu KPR BCA. Intrusive ad itu KPR BCA tuh gitu. Masih tinggal rumah mertua, langsung ngeklik. Tajam sekali mak jelas gitu ya. Terus kena intrusive ad gak enak ngomong melok mertua bisa tambah menarik gitu. Memang harus yang instan. Satu lagi. Ya silakan. Kalau kita bicara budget, itu sebetulnya intrusive ad itu lebih mahal atau lebih murah dari media dari placement yang lain? Gini, digital itu Kak tidak pernah bisa dibilang mahal atau murah. Itu semua di set. Jadi gini, datang dengan ke kami, uangnya berapa kami yang set. Aku mau, kalau seandainya sudah ada ahli di bidang komunikasi strategi bilang bahwa, ini butuh intrusive ad. Gula darah naik, ganti beras lo. Seandainya gitu ya, kayak gula darah naik, ganti beras lo. Gitu kan ya. Itu intrusive ad-nya begitu, dan kamu bilang bahwa, wah uangku cuma 10 juta. Itu bisa di-customize sesuai dengan uang yang dipunya.
Tapi memang nggak bisa buat detik-detik tuh udah paling termahal, yang termahal. Oh, Wah, detik itu udah mahal buat ya? Oh, oke. banget detik itu mahal. Nah ini sekedar insight ya kawan-kawan. Kalau lagi ada banyak peristiwa di negara seperti pilpres, gugatan Bawaslu dan sebagainya, itu intrusive harganya jadi jauh lebih mahal. Karena semua orang lihat timingnya ya. Jadi sekarang kita at least dari sisi bisnis kita tahu, jadi nggak usah terlalu baper ya kalau lagi ada rame-rame. Semua orang jualan kok. Ya. Makasih Mbak Desi. Ya, sama-sama. Anda aku tuh nggak kelihatan baca tulisan di sini. Nggak bacain ya? Oh iya. Dalam bisnis wedding organizer IO, apakah mereka bisa bertahan? Oke nih ya. Hai, bagaimana dengan aku mau jawab yang ini ya? Itu Hai Desi. bullish. Oh, bullish ya. Nah, Bu. Gini, Bu. Ya, Des. Ya, segala acara ini dari PSBB ya, Bu ya, dari dari gugus tugas ya. Segala yang ngumpul-ngumpul mungkin paling terakhir, Bu, bisa terwujud ya, Bu ya, apapun bentuknya. Segala bentuk keramaian, kita memang dipaksa secara ekonomi reopen. Aduh, aku ngomong dipaksa nggak boleh ya. Iya, dipaksa, memang benar. Kita dipaksa reopen 8 Juni, Bu. 8 Juni dengan semua protokol kesehatan menjaga jarak. Artinya secara logika menurut aku, Bu, secara logika tuh yang ngumpul rame-rame tuh nggak boleh. Nggak akan boleh sampai vaksin ada. Dan katanya kan vaksin 2020 nyampe Indonesia. Nah, tapi Bu, ya, tapi nanti kita buktikan bersama, Bu. My gut feeling dan ngeliat orang Indonesia nggak akan bisa tahan selama itu. Menurut aku by the end of the year, orang akan tetap butuh launching ketika perusahaan, ketika memang cash flow-nya udah membaik, mereka butuh launching, mereka butuh tetap bikin acara, jadi selalu ada harapan gitu loh. Orang Indonesia memang senurut apa sih, Bu? Dari kemarin-kemarin juga, ya senurut apa gitu kan. Cuma memang gini, yang namanya IO kalau mau mencoba lagi, IO tetap namanya usaha, namanya cari uang, tetap harus usaha, tetap harus dilakukan. Menurut aku bikin platform nggak tahu gimana, bikin ideas di mana event apapun, launching, product testing, dipikirin pengunjungnya biar nggak banyak. Maksudnya gini, flow-nya biar nggak ngumpul, bukan biar nggak banyak, biar nggak ngumpul. Jadi, pintu masuk dari sini, itu semua harus dibikin, Bu, event wedding. Aku nggak akan bilang bahwa nggak akan, wedding organizer is dead. No way, people will still nikah, orang Indonesia doyan nikah kok. People will still nikah, cuma memang we need to adapt dengan distancing yang memang harus diterapkan, protokol kesehatan yang harus diterapkan, gimana caranya IO bisa brilliant enough untuk bikin sebuah acara itu orang berjauhan atau tidak terkonsentrasi di satu area. Pintu keluar, pintu masuk dibatasin, yaitu 10 orang. Tapi memang ini that's the challenge, Ibu. Dan aku semalam sempat ngobrol juga sama Yeti. Wah, kayaknya event ini nggak bisa deh gini-gini. Aku bilang, enggak lah. Saya aja yang punya brand aja udah harus launching dan bikin acara ini itu kok akhir tahun. So, akan kembali ke kehidupan normal sih gitu. Begitu, Ibu. Oke, makasih Desi. Sama-sama. Angga bacain lagi. Terima kasih. Iya. Vita DP Suprapto. Ya, saya mohon koreksi ya kalau salah membacakan. Branding via digital itu memang butuh waktu ya, Mbak? Atau ada cara efektif dan cepatnya? Cepatkah? Ada. Gini, branding via digital tuh hal yang sangat luas sekali. Vita, if you say branding via digital, it is as luas as cowok tuh gimana sih karakternya? Wow, it's very luas. What kind of branding via digital that we're talking about here? We need to know. Karena ada yang paling basic sekali, ada yang di-hosting oleh lu sendiri, namanya adalah website kalian, website produk. That's branding juga. Lalu ada branding lewat platform sosial media ataupun yang bukan sosial media. We're talking about Instagram, we're talking about Facebook, we're talking about YouTube channel. Ya, or LinkedIn, that's lewat platform. Lalu ada branding yang lewat media orang lain, yang artinya adalah placement di media orang lain. Which one, semuanya memang berbeda, tapi yaitu, if you want to do it organic, let's say ya, aku menjawab yang paling common aja, orang bikin Instagram, produk bikin Instagram. Butuh waktu ya? Oh iya. Nggak akan, kalau kamu mau melakukannya secara organik dengan follower real,
nggak akan bisa cepat punya Instagram banyak. Unless you hire KOL, ya, key opinion leader or influencer, unless you make a campaign, and ya itu, you have a plan to do that, dan di boosting oleh sana sini. Tapi if you do it like purely organic, of course it takes time. Saya nggak bayar KOL nih, saya nggak beli follower nih, oh ya lama. Memang harus pelan-pelan. Bisa dimulai dengan bikin aja IG ad, promoted ad, paid promo yang ada di Instagram atau di Facebook. Itu kecil kok. Itu you can set 1 juta, kan apalagi kalau properti udah pasti area terbatas kan ya. 1 juta untuk 7 hari. Udah muncul terus tuh iklan lo. Nih gue kasih numbers by ini aja ya. Lu keluar duit 1 juta Fit, 1 hari, dan lu cuma aim Jakarta Selatan atau Pejaten sampai Senopati. Wah, itu udah banyak banget semua orang yang di Pejaten sampai Senopati yang pakai Instagram akan lihat terus ad lo. Itu. Nah itu, tapi kan ya again, orang yang punya brand harus tahu objektifnya apa. Digital itu objektifnya bisa jadi cuma engage, jadi follower, jadi leads. Ini ya, leads ini adalah hal penting di digital. Apa itu leads? TV nggak bisa melakukan, media konvensional nggak bisa melakukan. Leads adalah sebuah campaign digital yang dilakukan untuk menjaring database konsumen potensial. Mereka lihat iklan, mereka klik, mereka ngisi biodata. Kalau itu rumah, lo harus yakin bahwa materi lo itu ditujukan ke orang yang beli rumah lo, menyewa apartemen lo. Let's say aku melakukan itu ya, aku rencananya aku mau nyewain apartemen. Ya udah, aku akan pasang ke orang yang memang potentially mencari apartemen, potentially mau switching dari kosan, dari kontrakan ke apartemen. Cari mereka, cari leads-nya. Akan kembali ke kamu dalam bentuk nomor telepon, nama, nomor telepon, dan yaitu nama, nomor telepon, dan mereka lihatnya sosial media apa. Seperti itu. Kalau banking malah banyak nanti data yang diisi. Punya bisnis apa enggak, punya usaha apa enggak, income dari sekian sampai sekian apa enggak, gitu. That's leads. Nah, itu that's how digital itu memang personalized. Digital itu sebenarnya sekompleks, se-convenient, sedetail, lu datang ke orang dan dia tuh lu bisa datang ke orangnya langsung, lu tawarin orangnya langsung produkmu. Bisa begitu sih digital, sesakti itu. Gitu. Ada lagi kah di Angga? Maaf sambil kerja tipis-tipis. Banyak, Mbak Desi. Satu-satu nggih. Silakan. Iya. Sebentar, waduh. Sebentar. Ini dari Mbak Vivi ya. Salah satu yang menarik menurut saya adalah adanya perubahan tentang konsep media. Misalnya sebuah marketplace sekarang sudah mulai dianggap sebagai media. Banyak prinsipal yang jualan di sana, padahal menurut saya secara sales nilainya nggak seberapa dibandingkan sales dari tradisional channel. Gimana Bu Desi dengan fenomena ini? Maaf, Kak Angga boleh diulang sekali lagi, agak putus-putus di aku, maaf. Angga ulang sekali lagi ya. 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 Menurut saya ada perubahan konsep media. Yes. Misalnya, marketplace sekarang udah juga dianggap sebagai media. Banyak prinsipal yang jualan di sana, padahal menurut saya secara sales nilainya nggak seberapa dibanding sales di channel. Gimana, Mbak Desi? Iya. Oke, Bapak. Gini, tenant di marketplace itu luas sekali. Ketika kita bicara Rinso, Susu Ultra, Coca-Cola, L'Occitane, pelembab saya, bisa jadi di marketplace nggak ada yang beli. Kecil, sebulan 1 orang. Tapi kalau Bapak bicara rendang, Unisyam, bicara Oxiglow, kosmetik self-produce, bicara masker brokat, oh dia rely on marketplace. So marketplace itu memang objektifnya adalah channeling UMKM juga. Those who cannot have a physical store, they will sell in that. Nah, marketplace juga adalah kelengkapan. They talking about diversity and banyak availability dari banyak kategori jenis produk. Tapi memang UMKM lah yang paling menikmati marketplace ini, Pak. Dan UMKM juga penggerak roda perekonomian, jadi survive and to sell that product. Dan marketplace ini mengalami hit their golden moment adalah ketika seperti pandemi seperti ini. Orang nggak ada yang berani keluar, beli semua, saya
saya anak mall Pak, saya nggak bisa, saya nggak punya jiwa belanja online, jiwa saya adalah masuk butik dan nyobain semua dan udah kenal sama semua mbaknya. Now I bought my Kate Spade from marketplace Pak. Dompet saya rusak, saya beli Kate Spade di marketplace juga, contoh kayak begitu ya. Nah itu karena pandemi ya itu ya, those convenient for those who doesn't want to go out, they choose marketplace. The present untuk brand besar yang jualannya bagus di physical store memang nggak ada keharusan sebenarnya masuk marketplace gitu, nggak ada keharusan. Tapi tapi kalau saat pandemi seperti ini dimanfaatkan orang ya paling sekedar punya aja sih. It's nice to have kalau untuk brand yang physical outletnya berjalan dengan baik gitu. Unless it's pandemi. Ya, gitu sih Angga. Ada lagi kah? Ya. Oh ada. Ya. Ini ceritanya saya seperti Deddy Corbuzier ini ya, acara podcast itu bersama Mbak Desi. Adila, jangan gitu dong. Mbak Dea ada dari Ratu Fitri. Yeah. What's the most effective communication way for behavior changing? For behavior changing, I mean objektifnya to change other people behavior gitu kah? Roti, aku boleh roti. Mungkin Mbak Ratu Fitri monggo mungkin. Ya, boleh. Iya benar. For changing, betul. Iya, for changing behavior, what the most? Nah, tergantung what kind of on the level of what the behavior that we talk about. Apakah sesimpel membuat orang mau cleaning 3 step, habis make up, use a cleanser, wash your face, pakai toner, itu akan gampang dijadikan dengan contoh-contoh bahwa it's much cleaner, bikin video contoh, bikin video tutorial. But if the changing behavior that you speak is as big as membasmi misogini, wah itu jauh. Itu perjuangan berabad-abad, bukan ya? Nah, nah itu. Semua objektif to change behavior ada levelnya, ada kompleksiti berbeda. Tapi jika kita bicara tentang sesuatu yang bisa dicontohkan dengan video tutorial itu lumayan akan bisa membuat orang mudah untuk meniru. Tapi jika sebuah perubahan-perubahan positif ya memang konsistensi yang jangan buang sampah, pisahkan sampah ini contoh aja, pisahkan sampah plastik, jangan hubungi mantan lo lagi. Those kind of thing memang butuh konsistensi. Angga ketawa, Angga ini contoh loh, Angga. Konsistensi semacam ini memang yang paling penting adalah tingkat kesuksesan adalah konsisten, terus dilakukan. One kindness a day itu adalah konsistensi yang bisa dilakukan. Kalau mau di-boosting adalah di-boosting dengan KOL, Key Opinion Leader untuk bisa melakukannya. Untuk ikut participate di dalam campaign itu. Itu sih, Ibu Ratu. Itu it's about consistency and sticking the Key Opinion Leader ya, Mbak ya? Tidak keharusan Key Opinion Leader, itu sebagai boosting saja. Kalau tidak, if you cannot afford Key Opinion Leader, consistency and example of how you doing it adalah rumusnya. Okay, just like video tutorial itu ya. Okay, that's it. Thank you. Thank you. Welcome. Oke, terima kasih Mbak Ratu Fitri. Berikutnya dari Ibu Mbak Mercy De. Ya. Bagaimana membuat iklan digital dalam hal konten supaya menarik dari segi grafis dan teks? Karena saya pernah dapat insight market saat ini perlu esensi yang cepat ditangkap. Iya, grafis yang menarik gitu ya. Apa tadi ulangi? Sorry. Bagaimana membuat iklan digital dalam hal konten supaya menarik dari segi grafis dan teks? Iya, menarik dari segi grafis dan teks. Menarik secara visual. Ada elemen selera di situ. Visual yang bagus menurut saya sama menurut kamu bisa beda. Tapi, visual menurut saya dan menurut kamu beda. Yang harus kamu ikuti adalah visual yang menarik menurut konsumen atau target audiensnya. Ya, ini ilmu desain. Panjang sekali menjelaskannya. Saya bisa nge-brief dalam berlembar-lembar PPT. Tapi intinya begini. Cara yang paling rumus yang paling mudah adalah jauh sebelum grafis sudah harus tahu message yang mau disampaikan apa. Itu dulu firm. Grafis mah belakangan. Grafis itu kayak warna lipstick, kayak anting-anting. Perempuan seperti apa dulu yang kamu suka, laki seperti apa dulu yang kamu suka. Firm the key message, itu dulu.
key message-nya udah tahu ya, udah punya tahu bahwa pakailah masker sebelum keluar rumah. That's the key message. And then baru di breakdown. Pertama aku harus ngasih tahu bahwa virus ada di mana-mana. Begitu keluar rumah, bahaya ada di depanmu. Pakai masker. Selamat beraktivitas. That will be the flow of the message. Setelah itu baru diterjemahkan dalam grafis. Grafis yang aturan-aturan universalnya, grafis jangan terlalu cluttered atau ramai. Jangan ada terlalu banyak elemen color, ya. Dan kalau ada teks di dalam grafis itu, pastikan bahwa itu adalah elemen yang paling terbaca dan terlihat dengan mudah terlebih dahulu. Always that. Jadi kamu kalau bikin sebuah grafis dalam satu JPEG atau satu layout dalam satu scene, kalau itu video kita bilangnya satu scene ya, satu frame, satu scene itu jangan bikin orang bingung mau lihat kemana. Make one strong focal point. Is it the text or is it the gambar? Putuskan dulu itu. When it's the text, ya udah, yang lainnya cuma elemen pendukung aja. Teksnya bold, warnanya striking, ukurannya proper, readability-nya bagus, itu dulu lakukan. Because grafis is just a frill. Ya tapi memang iya, walaupun grafis itu frill, bikin layout-nya jadi lebih menarik atau lebih yummy. Isi food memang jadi lebih appealing gitu. Memang bikin jadi lebih appealing. Begitu. Itu pelajaran grafis itu bisa terpisah sendiri, enggak? Ya, pelajaran grafis, tapi menarik, tapi ya itu, tapi memang itu. Yes. Terima kasih dari Mbak Mercy ya. Berikutnya ini sangat studi kasus ya Mbak Desi. Dari Amalia Ghazani, Kak, iklan atau communication way seperti apa yang bisa meyakinkan agar orang atau klien mulai tertarik untuk join training online berbayar? Karena masih banyak yang ragu keefektifan training online dibanding dengan offline. Yeah. Sedangkan kita saat ini harus struggle dengan mengadakan training online. Ya, aku ngerti. Udah pernah ditanya ini di tempat lain. Oke, yang pertama gini, mau bikin training online, harus tahu, itu nggak bisa, kalau topiknya kamu itu apa aja. Karena gini, one subject of learning punya masa yang berbeda. Mau bicara tentang how to design graphic sama how to prepare a healthy food itu bisa berbeda. Yang kamu harus tahu adalah ketika kamu ngomong topik A atau subjek A, learning subject A, itu harus tahu siapa yang paling tertarik. Ini buat siapa? Ini paling berguna buat siapa? Dan approach di awal, aku rasa ya learning class ini kurang bisa untuk masyarakat umum. Lu nggak kenal, ada posternya, orang akan berbondong-bondong ikut. Kita belum di attitude seperti itu untuk learning. Kita ini bangsa yang lebih senang ketemu-ketemu dan diajarin sambil ngobrol, ya. Unless it's makeup tutorial ya. Makeup tutorial ini, kenapa makeup tutorial selalu sukses atau hijab tutorial? Karena memang sudah punya masanya. Ada orang yang memang dedicated her life untuk lihat, bikin eyeshadow, pasang bulu mata seperti itu. Nah, ada. Nah, kamu harus tahu siapa yang paling butuh untuk belajar subjek tersebut. Setelah itu, lakukan untuk di awal approach personal dulu. Siapa namanya ya, Des, gue mau bikin latihan ini video gini, lu mau ikut nggak? Ini ntar belajarnya ini, yang ada ini yang ngisi adalah pematerinya adalah ini. Lakukan approach itu dulu, baru pasang posternya. So at least udah punya gambaran bahwa potential list dari partisipan itu ada, dan kamu tahu mereka siapa aja, gitu sih. Begitu, Angga, menurut saya begitu. Yeah. Karena memang belum culture dan belum behavior kita belajar online. Ya, itu tadi dari Mbak Amalia Ghazani. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin disampaikan bisa menuliskan di chat atau ini langsung ada dari Bapak Sam Anindito. Menurutnya Mbak Desi, apakah bisa iklan atau kampanye dari luar negeri atau Eropa langsung ditayangkan atau sekedar diadaptasi ke masyarakat kita? Atau kita perlu bikin ulang? Tergantung, Sam. Message-nya, value-nya universal enggak? Don't hit women. It's a universal message. You don't hit women.
itu se-universal itu menurut aku masih tetap harus diadaptasi dengan budaya lokal atau talent lokal. I don't think it works to see rambut pirang atau different skin tones. I don't think it will make us relate. Bukan soal rasis, bukan soal kita tidak accept yang berbeda dengan kita, tapi it's about subconscious. Yang dipukul anaknya pirang, matanya biru, kok kayak gitu. Yes, we need to adapt, sesuaikan dengan local content, gitu, local culture. Kalau aku selalu percaya itu. Aku tahu nggak semua orang percaya itu. Ada yang nggak apa-apa, nggak usah diadaptasi, it will work. Ya kalau memang objektifnya mau di iklan itu adalah Taylor Swift and you want to sell Taylor Swift saying bahwa hey girls be brave, ya nggak apa-apa, nggak usah diadaptasi. Nggak mungkin Taylor Swift-nya diganti Ibu Kofifa atau Ibu Risma ya, karena yang jual Taylor Swift. Tapi kalau enggak, kalau key message-nya sangat emosional, harus diganti, harus adaptasi. Itu adaptasi sebesar apa, sejauh apa, sesuaikan dengan objektif pesan atau karakter produk atau kategori produk, dan sesuaikan dengan bagaimana background insight terkait produk tersebut, terkait message tersebut di Indonesia atau bahkan di masing-masing area wilayah. Itu apa, lu bicara tentang KDRT di Jakarta sama di NTT akan beda soalnya. Itu aja harus dibedakan, itu aja harus di-set, harus di-adjust sesuai dengan region masing-masing kalau menurutku. Ya, ada lagi? Oh, ini banyak sekali yang mengapresiasi Mbak Desi, luar biasa kuliahnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya belum ditulis di sini, mungkin saya ya Mbak Desi ya. Waduh, dari tadi menunggu. Ya. Apa amannya sudah betah? Sudah nggak betah ini. Ya, Mbak Desi. Oh, monggo. Angga aja dulu. Oh, oke. Pertanyaan saya Mbak Desi, jadi sebenarnya efektivitas dari apa ya, influencer atau buzzer gitu tuh sejauh apa? Karena pernah waktu saya dulu sebelum jadi dosen gitu ya, ketika kemudian ada budget yang itu kemudian dipur untuk ke apa namanya influencer atau buzzer, itu ternyata efeknya tidak seperti yang tidak seperti yang diharapkan gitu. Mungkin karena kita melihatnya hanya dari jumlah follower seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Desi gitu. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, sebenarnya ketika kita mau menentukan influencer itu, apakah hanya berdasarkan dari followernya saja untuk kemudian benar-benar punya impact ke brand seperti itu? Makasih Mbak. Tidak bisa milih influencer dari angkanya aja, jumlah follower aja. Nggak bisa. Harus sangat pelajari the way this influencer itu engage dengan audiensnya. Ada yang ngobrol, ada yang tanya apa enggak. Itu pun juga kalau influencernya komennya itu, kalau lihat gini, yang paling pertama harus dicek adalah saat dia endorse produk lain, responnya seperti apa. Cek aja. Cek dari endorsement dia yang sebelumnya. Di situ ada orang nanya enggak sama dia, dijawab enggak, diladenin apa enggak, apa pada saat dia lagi endorse sebuah produk malah di situ ngomongnya enggak yang enggak ada hubungannya. Oh, pelakor lu apa. Tinggalin itu enggak. Karena gini, influencer itu harus satu, sesuaikan dengan produknya enggak. Let's say lu mau jual yang paling common beauty lah ya, beauty product. Kalau kamu cuma sekedar, kalau brand ini cuma sekedar butuh recognition, produknya murah, tapi yang pakai Nikita Mirzani, yang pakai, kan aku tuh lemah sekali nama-nama selebriti, mohon maaf ya. Yang pakai adalah selebriti gitu kan ya. If that's the objective, cuma sekedar ngasih lihat bahwa this affordable product yang pakai adalah selebriti ikhlas, dan do it. Karena itu sama aja kayak zaman dulu sabun Lux, sabun gift dipakai oleh Sophia Lajuba. Kalau itu memang aim-nya sekedar itu, silakan lakukan. Tapi kalau aim-nya you expect KOL and influencer to have contribution to your campaign, to your sales, wah jangan. Lu harus nyari orang yang benar-benar involved with the campaign. Ada, bukan nggak ada. Di mana saat dia
mengendorse sebuah produk itu benar-benar dia engage dengan her life or his life. Aku pegang ini ketika anakku ini, aku punya banyak dan punya skill writing dan punya the way utilize their personality and personal life. Karena kan influencer selalu bawa personal life, bedanya sama selebriti kan itu. Bedanya gitu ya, Angga ya. Bedanya adalah influencer tuh diharapkan bisa engage the product, involving personal life into the product. Like the product is part of their life, her life. Kayak gitu. Kalau cari yang seperti itu dan dia memang punya niat, makanya harus interview, harus ngobrol sama influencer itu. Harus ngobrol, mau itu ngobrolnya online segala macam, dan harus dia keluar dari mulut mereka bahwa what are they gonna do with that product, rencananya. Menurut lo gimana? Iya, ini menurut gue. Dan kalau dia bisa memberi ulasan tau ya, bisa memberi bisa memberi penjelasan bahwa, oh, audiensku akan suka nih, karena audiensku banyak ibu-ibu, let's say ya, audiensku tuh banyak ibu-ibu yang masih breastfeeding nih, dan dia udah ngantor nih. Aku dulu pernah pakai influencer sukses banget adalah, produknya adalah delivery ASI perahan gitu ya, untuk ibu-ibu yang ngantor, itu Gojek khusus ASI. Karena ada cooler di dalamnya, dan semua orang yang ada, semua pegawai yang ada di delivery ASI itu sangat paham tentang laktasi manajemen. Jadi influencer itu yang passionate banget, yang dia juga menyusui dan dia juga punya follower-follower yang ada dalam kondisi yang sama, dalam psikografi yang sama. Nah, itu baru works. Dan kamu harus bisa bikin brief yang tepat. Influencer is about writing the right brief for them. Gitu. Objektifnya apa, yang kamu harapkan dari mereka apa. Begitu, De Angga. Tadi yang mau nanya siapa? David ya? Iya, monggo Mas David. Ya, Dek. Yes. Aku mungkin ketinggalan kesimpulan terakhirmu tadi, Dek, because aku lagi juga ngelakuin sesuatu buat klien yang baru pakai email. Balik ke tema ini, Dek, catching up with the shifting shape of communication industry. Nah, dari penjelasanmu tadi, apakah itu menurutmu juga kondisi saat ini itu sudah memberikan signal the death of old communication strategy? Apakah kita, terutama aku, Iga, para orang tua ini, sudah mulai harus belajar teknik-teknik communication strategi yang baru? Kayak 1 bulan terakhir ini kan, aku, Iga, dan teman-teman dari Gerdu mulai IG Live ya, iklan dikit. Iya. Sebenarnya. Apakah kita harus mulai shifting gitu kan? Kayak misalnya aku mungkin setengah tahun ini langganan koran udah mulai digital. Itu kan, walaupun risiko setiap malam kepalaku kejedot iPad karena baca koran sampai ketiduran kan. Ini gimana nih, terutama dalam kondisi saat ini kan? Iya. Thank you, Dek. Iya, sama. The death, like completely dead, belum tentu. Tapi yes, right, apapun perubahan yang terjadi post pandemi ini, semua orang harus adapt dan harus berevolusi, harus berubah, harus mengubah dirinya, harus catching up dengan apa, come what may, and you need to adjust yourself dengan apapun yang akan terjadi. Benar. Going digital, connection, that you reach someone via platform yang bisa lo gunakan, that you share important, inspire each other, empower each other dengan digital platform, memang benar, itu wajib dilakukan. Koran berganti dengan e-paper, benar, tapi kalau ibu-ibu kayak aku ini butuh bungkus apa-apa, susah sekarang nyari kertas. Aku gak langganan koran, aku mau bungkus ini itu susah. Ya anyway, ya itu memang Fit. Ya, and I think your example is very good, bahwa kita punya community yang kita bangun, vertical community yang kita bangun secara online dengan gerdu.com. Itu adalah that's one way to do it. Gitu. Tapi juga menarik ya. Aku setuju komentarmu yang di awal itu, bahwa attention span kita tuh semakin pendek itu kan. Let's say baca Twitter. Mungkin ya, kecuali pesan di Twitter tuh diulang-ulang setiap 10 menit, aku bisa nangkep. Tapi kalau dia cuma 1 jam atau sehari sekali, udah ketinggalan deh. Itu juga buat aku sih struggling juga untuk ngikutin ya. Memang. Oh, ini satu lagi. Nah, digital tuh satu lagi. Oh ya, saya lupa. For your own good, nih mumpung David ya, demi kesehatan mental, demi produktivitas kita, demi ketenangan hidup kita, be selective, tidak semua harus diikuti. Choose your own war.
Be selective. Gak harus semuanya diikuti, bisa gila. Lo mau ngikutin drama keluarganya Kardashian atau siapa, kalau di Indonesia adalah versi Indonesianya. Nggak perlu. Nah, apa yang nggak perlu, skip it. Itu perlu. Itu karena nggak ada filter. Nggak begitu. Once you open the platform, semua muncul kan. Semua muncul. And it has psychological impact at you. It makes you less productive than you should juga. Nggak tenang. Wah, jangan. Kalau TV kan enak bisa dimatiin ya. Kalau ini kan memang agak susah kan. Banyak apalagi notifikasi muncul. Aduh, jangan turutin. Let the digital serve your need and don't serve the digital. Jangan kamu yang serve dia. Jadi ya memang gitu. Be selective. Nggak semua harus diikutin. Jumlah korban nggak harus diikutin. Berapa jumlah korban, berapa jumlah yang meninggal, nggak mau ngikutin itu fine. It's your own right. Kalau memang nggak ada relevansinya, apalagi nggak apa-apa. Oke deh, you can skip it, tapi follow Skippy ya. Oh ya. Oke, thank you deh. Adult account. Oke. Ya. Satu lagi kawan, ini satu lagi ya Angga. Untuk kawan yang punya usaha, produk, UMKM, ketika usahanya memang masih baru mulai, sejak dini kalau bisa punya akun sosial media yang berbeda dengan akun pribadi. Ya, kalau memang niat usahanya memang jualan lewat Instagram atau lewat akun apapun, separate the account dengan akun produk sama akun pribadi. Ya, kalau enggak jangan telat separate-nya. Tahu kan kenapa? Our account pribadi akan ada hal-hal yang kita posting yang represent our opinion, our value, our feeling today, our emotional, and product it's jualan. Harusnya tidak merepresent emosi sesaat atau marah sesaat atau apapun that yourself is representing. Begitu. Ada lagi kah? Ya, luar biasa dari Mbak Desi. Ini karena terus menambah gitu, semoga Mbak Desi enggak kecapean ya. Ini bacain ya. Oh iya. Mbak Desi ini ada 3 pertanyaan ya. Mungkin yang paling baru dulu yang belum bertanya dari Rani G. Kak, menyambung pertanyaan Mbak Amalia. Bagaimana kita bisa melakukan building report dan membangun engagement dengan potensial klien kita agar kita bisa sampai ke tahap pembelian? Terima kasih. Agar kita bisa, kalau mau tahap, aku perlu tahu produknya apa deh, biar aku tahu sebesar semasif apa. Apakah dalam botol atau apa? Boleh disambungkan dengan pertanyaan? Mbak Rani, monggo di unmute. Monggo di Mbak Rani mungkin bisa di... Ya Rani. Monggo. Iya Kak, Assalamualaikum. Ya untuk produknya kita untuk training Mbak. Training online ya, sama ya? Iya. Oke. Rani, aku boleh nggak saranin seperti ini dulu? Rani, training online-nya ini selalu berubah-berubah nggak temanya atau subjeknya? Atau sama? Berubah-ubah, Mbak. Tapi maksudnya kita sebenarnya fokusnya kepada people development. Jadi kita itu kan sebenarnya ada 2 ya, Mbak. Untuk produknya itu ada yang untuk corporate dan ada yang untuk public. Nah, kalau untuk public itu biasanya kita ada beda-beda kategori gitu. Jadi ada yang untuk pembangunan personal growth, ada yang untuk parenting, ada yang untuk children gitu. Tapi kalau untuk korporasi memang kita biasanya kalau sebelum pandemi ini kita ketemu dulu nih dengan kliennya, kita gali dulu needs-nya seperti apa. Nah, biasanya di tahap penggalian needs ini kita lebih mudah nih untuk melakukan building report, tapi karena kondisinya kan tidak memungkinkan ya Kak ya untuk kita bisa ketemu kliennya secara langsung. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita nih, bagaimana kita ini bisa mengikuti era digital saat ini seperti itu Kak. Ya, semoga bisa bantu. Ya, Rani, aku paham. Di mata aku kamu punya completely 2 produk yang berbeda. Yang pertama adalah digital training platform untuk personal.
ya. Yang namanya untuk personal, target market kamu adalah person. Apalagi kalau ngomongin parenting, that's very personal kan, personal matters. Pisahkan itu, lalu yang kedua adalah untuk corporate. Aku bicara yang untuk personal dulu. Sebagai pilot project, coba kamu bikin, let's say we talk about parenting because it's easy for me ya, to talk about parenting dan udah jelas lah siapa yang akan ikut. Untuk parenting, kamu encourage, undang secara personal semua ibu-ibu muda. Ibu-ibu yang masih semangat belajar online adalah ibu-ibu muda. Aku ibu muda bukannya fit. 3, aku ibu muda bukan. Oke, anyway. Ya, ibu-ibu aja. Ibu-ibu yang anaknya masih di bawah 12 tahun gitu lah ya. Kumpulin mereka, kamu bilang bahwa ini akan bicara tentang how to internet sehat untuk anak. Ngarang topiknya ya. Internet sehat untuk anak, ada yang akan bicara psikologi ini, bagaimana caranya memantau the way anak using internet or using digital platform, the way anak main game apa yang sebenarnya harus hati-hati, atau bagaimana kita harus bersikap ketika anak udah mulai chatting-chattingan sama temen dan ada bahasa yang kasar, whatever, ya. Kumpulin dulu ibu-ibu siapa yang mau ikut. Jadikan satu dan bikin kelasnya ramai, bikin itu jadi hidup, dan itu semua adalah quote-unquote agak rekayasa, karena temen kamu yang kamu ajak. Jadikan itu sebagai contoh iklan. And then, kamu bikin videonya, bagaimana serunya orang bertanya di session itu, highlight pertanyaan-pertanyaan yang meaningful, pertanyaan-pertanyaan yang powerful ya. Anak saya dalam sebuah game berteriak, fuck, kayak gitu kan, because my daughter just said that last time. See, those kind of thing highlight di dalam iklan lu, jadikan itu materi iklan dari produkmu. Ya, jadikan itu materi iklan dari produkmu, sehingga ketika kamu punya edisi kedua, kamu mau undang orang yang lain, orang udah punya contoh, wow, it's quite lively. Ini hidup banget ya diskusinya, digital platform ini impactful banget ya buat audiensnya. Seperti itu, Ran, kalau untuk yang personal. Yang personal itu memang pertama, di edisi pertama kamu harus sedikit rekayasa dengan ngajak temenmu, memaksa temenmu untuk ikut. Biasa kok itu ya. Oke. Nah, sekarang yang untuk corporate agak beda nih, Ran, agak susah. Karena gini, yang untuk corporate adalah sebenarnya the way who say yes, yang harus audience kamu itu, no, not audience, your target itu adalah HRD kan, atau trainee kan, ya kan? Iya. Kamu gerak lewat LinkedIn. Kamu cek LinkedIn orang yang HRD siapa, yang apa, kirimin contoh. Kirimin contoh, kirimin apa yang sudah pernah kalian lakukan. Aku jujur, untuk yang corporate akan jauh lebih susah daripada yang pertama. Tapi kamu bisa bikin gini untuk yang corporate. Agar karyawan, tapi udah berakhir sih, harusnya kamu nanya ke aku lebih awal. Karena gini, di awal PSBB, you can say that to them, Bapak dan Ibu HRD, atau Bapak dan Ibu Director, ada cara membuat karyawan Anda produktif saat work from home. Ikuti training, Next time kamu bikin begitu. Karena memang saat ada masa di awal PSBB, awal work from home, orang susah cari cara bikin karyawannya produktif seperti apa. Tapi you can try like that ya. Tapi tenang aja, emang ini Jatim masih PSBB ya? Sampai tanggal berapa? Aku nggak tahu. Tapi kalau PSBB-nya diperpanjang, you can try to do that. Karena because I know corporation sedang cari cara untuk membuat orang di rumah tapi produktif. Masih PSBB, Mbak? Oh, masih ya? Good kalau masih ya. Kalau Jakarta minggu depan udah enggak. Gitu ya, bilang seperti itu ke HRD. Ini adalah satu cara bikin karyawanmu produktif, ada training yang bisa diikuti. Begitu kira-kira, Angga dan Rani. Iya. Terima kasih dari Mbak Rani ya tadi ya. Mungkin ini nanti berjalan sampai mungkin jam 10:30 maksimal itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, ini saking banyaknya Mbak Desi. Jadi nggak apa-apa, ini ada yang harus off. Maaf Angga, ini saya pamit, baby saya nangis, stop. Oh, Bu Titi itu, Bu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kasih emailku aja kalau mau ya. Oh, yeah. You can have my email address. Ada lagi pertanyaan dari sebentar. Mbak Vita lagi, dari Mbak Vita. Ya. Nah, BTW soal yang disampaikan Mbak Desi untuk memisahkan, terkadang lebih banyak follower, memisahkan antara akun pribadi dan akun corporate tadi loh, Mbak. Yes. Ya, terkadang lebih banyak follower akun pribadi. Nah,
daripada yang produk. Itu bagaimana kemudian menyiasatinya? Oh, nggak ada hubungan. Karena follower account pribadi punya banyak follower, of course, is your network, is your friend. But are they relevant to your product? Kan belum tentu 100%. Ya, karena entitasnya berbeda. You is a personal, you're individual. You can be mother, you can be a girlfriend, you can be a wife, and you're going to talk about your life, your opinion. You're talking about, you talk about lu suka Jokowi apa enggak, lu suka apa, produkmu enggak. Your product should not represent your opinion, interest. Seperti itu. Kalau serius menjalani digital marketing harus seperti itu. Gak boleh dijadikan satu. Lagi jualan ya, apalagi kalau memang niatnya memang jualan, karena your product should only be represent what it is, the brand, the product, the campaign, the harga, the promo. And your account is personal, nggak bisa. Once you say you don't like the government, you don't want to be your product to be recognized as you don't like the government. Sudah pernah ada contoh kegagalan soalnya. Sudah pernah ada sampai tutup kafenya. Itu bahaya sekali. Oh ya, di Jakarta. Dulu EF Dasandrina punya sebuah coffee shop. Lalu dia bikin sebuah promo yang represent their personal political view. Tutup kafenya. Padahal harusnya nggak gitu. Cafe is cafe. Dijualan sama semua kan. Kalau dia punya restoran, you will love your restoran to be rame. Siapapun yang datang nggak peduli, yang penting bayar. Ya kan? Nah, itu adalah contoh. Karena nggak bisa, it's not gonna work. It will never gonna work. Gitu. Yes. Ya. Oh ya, ini tadi mohon maaf kelewatan ya. Dari Mbak Mercy ya, dari Mbak Mercy lagi. Mbak Desi bagaimana? Mbak Mercy, Mas Mercy. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kalau salah nanti saya dikirimi WA marah aja. Dari saya Mbak Aceh ya, Mbak Mercy. Bagaimana dengan market cost mahasiswa yang notabene saat ini sedang SFH, WFH? Saat ini saya didaulat dari membuat koperasi di salah satu apart kos di daerah Tangerang. Apakah ada saran untuk penerapannya? Apakah cocok dengan aplikasi seperti e-commerce atau tetap ada offline-nya, Mbak Desi? Kosnya itu apa sih? KOS apa COST? Kos-kosan ya? Iya, benar ya? Iya. Nggak tahu. Ya. Oke. Mbak Mercy, kos bener ini ya? Nanti saya salah. Maksudnya koperasi kos, maaf Mbak Mercy, aku udah lama nggak main ke kos-kosan. Monggo Mbak Mercy dijelaskan mawon, nggih. Ya, mohon maaf ya, ini udah ibu-ibu udah tua soalnya, jadi nggak tahu zaman sekarang ada koperasi kos. Selamat siang Bu Desi. Ya, selamat siang. Iya, Kak Mercy. Saya juga udah tua kok Bu, tenang aja. Iya. Itu kos-kosan, tempat kos. Oke. Jadi memang sebenarnya sih udah tahun lalu rencananya mau dibuat, cuman masih banyak perbedaan pendapat antara pemilik dengan pengurus, karena itu berupa apart kos ya Bu ya, seperti apartemen tapi fungsinya kos. Ya. Saya kebayang. Jadi ada buyernya, ada pemilik unit apartemennya. Nah, kemarin itu sebenarnya sudah mau dibuat, tapi ada sebagian yang tetap bentuknya seperti biasa. Jadi ada minimarketnya, ada laundrynya gitu. Dan itu dikelola oleh pengurus. Cuman sepertinya tidak efektif juga penggunaannya. Nah, tahun ini karena mau ada penggantian pengurus, itu ada rencana untuk dibuat koperasi lagi jadinya. Nah, cuman yang sedang berjalan ini animo dari dari pemilik lah untuk misalnya membuka food court atau apa kok kurang gitu, marketnya kurang. Nah, apakah dengan koperasi ini juga akan berhasil atau tidak? Mungkin mohon saran aja, mungkin Ibu ada pengalaman di situ. Oke. Seperti itu, Bu. Ibu Mercy di kos-kosan ini berperan sebagai apa? Saya sih masih kondisi sih saat ini saya belum mau ikut di pengurus sih, cuman waktu itu sempat memang ide untuk bikin koperasi itu memang dari saya. Karena sebenarnya kan untuk kembali lagi kan
hasil dari koperasi itu kan akan bisa digunakan untuk biaya maintenance, untuk apa. Jadi menurunkan service charge lah istilahnya begitu, Bu. Seperti itu. Cuman ya memang ada beda pendapat lah antara pengurus dengan pemilik. Itu yang dari pemilik pasti banyak keberatan untuk dibuatkan koperasi. Karena kalau koperasi kan pasti ada iuran anggota ya, Bu ya. Iya. Yang seperti jadi anggota koperasi berarti anak kosnya gitu ya, Bu ya? Pemilik maupun anak kos. Pemilik. Anak kosnya kan dari luar kan, dari I know. Kan dari anak pemilik. Kalau menurut saya sih anak yang kos ya Bu ya, apalagi kalau mahasiswa, semua kos-kosan lah ya, single people gitu ya, yang adult itu pasti tidak akan tertarik dengan platform seperti atau dengan hal-hal seperti koperasi ini sih Bu. They want just to stay there, tinggal di sana and interact as minimum as they want sih menurut saya sih ya. Kalau menurut saya sih Bu, even kalau ya kayak gitu, mereka mau segala hal yang mempermudah hidup mereka cuma tinggal karena bekerja, karena kuliah apalagi ya, mereka pasti nggak mau diribetin dengan hal-hal seperti koperasi, agak berbeda mungkin seperti dari generasi kita gitu. They want a simple, they want ya minimum interaction seperti itu Bu. Itu sih. Tapi kalau misalnya dia berubah seperti, jadi kalau dulu sih saya rencananya bukan koperasi seperti koperasi konvensional gitu ya Bu ya. Jadi lebih arahnya kan membuat siapa dari pemilik yang punya usaha bisa masukkan usahanya gitu loh untuk dijual ke anak-anak koperasi, untuk anak-anak kos gitu loh. Dan saya sih rencananya waktu itu membuat seperti apps seperti e-commerce gitu loh Bu. Apakah itu lebih menarik dibanding koperasi? Enggak juga kalau terlalu tertutup untuk ini kan sangat-sangat niche ya Bu, ya hanya anak kos saja. Belum tentu perlu sih Bu. At least kayak gini deh, kalau objektifnya terlalu banyak, Ibu harus listing down which one is your objective, ya mana yang mau duluan. Apakah mau menciptakan pos biaya untuk menutup maintenance, itu duluan yang dimaui, ataukah mau memperkenalkan produk dagangan pemilik kos pada anak-anak kos, yang mana duluan? Karena I don't think it's ada banyak objektif dan semuanya dijawab dengan e-commerce digital khusus untuk kos-kosan kayak gitu, khusus untuk produk-produk operasi kos gitu. Aku rasa Ibu akan banyak sekali menghabiskan infrastruktur digital, tapi nggak ada hasil. Takutnya begitu sih, Bu. So, sharing atau teknik dulu yang mana? Betul, menurut aku gitu, Bu. Nggak bisa, karena nggak murah juga pasti kan bikin sistemnya. Ini nggak murah. Jadi takutnya kalau memang belum matang, malah buang uang. Gitu. Oke. Yes. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, selamat siang. Ya. Kak Angga? Oh ya. Terima kasih tadi Bu Mercy, Bu Mercy. Berikutnya mungkin sudah habis, ada pertanyaan lagi. Maaf Angga, saya alumni Medcom 2013 ingin mengobrol dan sharing. Nah, nanti ada emailnya kalau nggak salah di CV-ku ada email. Boleh dicatat emailku, minta tolong ya, IAD, India Alpha Delta, nyambung ya, Sierra Uniform Tango Echo Delta Juliet Alpha, IAD Suteja. India Alpha Delta, Sierra Uniform Tango Echo Delta Juliet Alpha @gmail.com. Kalau mau diskusi silakan via email. Yes, kembali ke Angga. Iya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Ya. Tapi mungkin ada satu terakhir dari saya ini dari sudut pandang dosen, Mbak Desi ya. Dari sudut pandang dosen. Mbak Desi bisa enggak diberikan mungkin dari sudut pandang praktisi gitu ya. Sebenarnya Mbak Desi kan juga seorang employer ya. Sebenarnya ketika kemudian bibit-bibit baru masuk. Sebenarnya industri ya marketing communication advertising secara umum itu sebenarnya yang dicari itu mahasiswa lulusan seperti apa sih Mbak Des? Iya. Sebenarnya begini. Satu, to be honest, lulusan mana nggak terlalu penting, but what you can give. You need to have one specific or
strength in a skill. Just one skill that you really good at, itu yang dijual. Apapun itu, mau itu nulis, mau itu apa, jualan itu. If you don't have any, so you need to have the attitude like you are eager to work, like you are really ready to learn. Karena aku ada masa di mana menginterview puluhan orang dalam sehari, mabuk banget. Don't show up if you need a job. Never show up to an interview dengan attitude ya, I don't really need the job, daddy is rich. No, don't, because I can sense that. I can sense, like I really can sense that, and don't, ya. So, tuh jujur ya Angga, selama ini saya lebih prefer anak dari luar Jakarta. Karena terbukti, beneran dari saya kerja di Jakarta tahun 2003. Oke lah, saya baru menginterview orang dari tahun 2006 lah ya. Dari 2006, sekarang saya by persentase 98% itu non-Jakarta yang saya rekrut. Karena they have the attitude to survive and to work, to really work, to give it all. Dan memang terbukti saya agak jarang salah sih, saya agak jarang failed ya. Hampir nggak pernah salah, agak sombong ya, agak pernah salah pilih orang. Tapi seperti itu. Karena ya itu, aku butuh orang yang memang niat untuk kerja, datang ke Jakarta, dan memang you want to learn, you want to work, gitu. You need to show up and show people that. Yang kedua, jarang diperhatikan soal yang lain-lain selain itu confidence. Ngomongnya jangan ngomong pelan, jangan like whispering, we're not in the bed, ya, we're not sharing pillow. Jadi jangan bisik-bisik, ngomong yang ini, ya itu sih. Terus ya, dan showing up on time. Tapi kalau sudah kerja ya itu aku butuh orang yang punya satu skill. Itu yang paling dicari, satu that you really good at. Tapi kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Bukan kalau nggak ada terus nggak ada chance, nggak. Tapi at least skill-skill benefit lain adalah you good in English writing. Either you good in English, dua, lo banyak baca dan banyak tahu tentang what's going on today. Itu penting. Dua itu. Ya, itu yang sangat penting. Selalu yang dipilih yang begitu. Karena kalau enggak, aku pernah loh Angga rekrut orang, terus, nah ini kesalahannya dari yang jarang, terus ada kerjaan, terus dia pergi. Terus saya tanya, ini kerjaan masih banyak kemana? Terus dia jawab, apa kamu tahu? Dude, I'm in a concert. And he call me dude. Dude. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Wow, jadi kayak hey, dude. Kayak gitu. Dan ini buat saya dan teman-teman saya tuh kalau udah lulusan luar negeri tuh udah kita lihat-lihatan tuh. Lu mau nggak ambil? Lu lihat aja gitu. Karena kan kadang-kadang bisa sense orang nggak butuh uang memang. Ya, nggak cuma butuh uang, butuh belajar. Kalau memang ini baru lulus, kalau fresh graduate, memang yang paling harus dipamerin adalah you need to learn, you want to learn, you can wait to learn. Begitu. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Angga. Ya, terima kasih Mbak Desi. Sekali lagi mungkin adakah dari Bapak Ibu mungkin yang masih ingin bertanya, tapi mungkin kalau misalnya mau bertanya yang lebih intens gitu ya, tadi sudah dikirimi email oleh Mbak, alamat email ya dari Mbak Desi, monggo Bapak Ibu nanti bisa berkontak sendiri. Kalau misalnya tidak ada mungkin bisa diakhiri nggih. Begitu ya. Mas Ika? Ya. Ya, terima kasih sekali hari ini Mbak Desi, luar biasa. Kalau misalnya ada waktu silakan dilihat chatnya ini karena ada banyak sekali apresiasi untuk Mbak Desi ya atas kuliahnya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mau meluangkan waktu di acara kuliah alumni Depkom. Ditunggu acara berikutnya gitu Mas Ika ya. Nggak tahu jadinya kapan ya. Terima kasih sekali lagi, hari ini kita belajar banyak. Saya wakil dari Departemen Komunikasi mengucapkan terima kasih. Saya tutup di sini. Foto dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oke, ngapunten. Foto dulu. Mohon kamera dinyalakan dulu Bapak Ibu, nggih. Kita untuk berfoto ini luar biasa dengan nah nih. Enggak apa-apa Bapak Ibu kalau masih pakai daster malah natural. Maaf ya Mbak, saya foto ya. Monggo. Bentar, saya minta satu persatu dulu semuanya.
Pada malu-malu nih kayaknya, semua minta aks video later. Nggak apa-apa. Malah makin waduh. Sambil menunggu teman-teman membuka videonya kembali, minggu depan kita kembali kedatangan tamu. Temanya soal film kebetulan minggu depan, yang bicara Mas Pungki Prakoso angkatan 93. Tetap di meeting ID yang sama, password yang sama, jam yang sama, hari yang sama, tanggal yang berbeda. Ini udah semua nih kayaknya yang mentok nih kayaknya, yang buka video. Ya, malu-malu semua. Malu-malu. 1, 2, print screen. 1, 2. Oke, terima kasih. Yeay, bagi ya, Gak? Kirim ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Thank you Desi ya. Thank you banget. Thank you banget. Nanti malam. Ya.